Now look at this. Dia membuat tidurku tak nyenyak, dia membuat makan pun tak enak. Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rizka Ajeng Yuliani Prayetno dari kelas 10 Kecantikan 2 nomor absen 30. Oke, cukup jejenya. Sekarang waktunya serius. Kalian tahu nggak sih apa itu kolaborasi? Pasti kalian belum pada tahu kan apa itu kolaborasi? Ayo kita simak materi berikut ini. Kolaborasi adalah adanya pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu atau organisasi yang berkeinginan untuk saling berbagi, saling berpartisipasi secara penuh, dan saling menyetujui untuk bersepakat untuk melakukan tindakan bersama dengan cara berbagi informasi, berbagai sumber daya. Jenis kolaborasi: 1. Kolaborasi dalam kebudayaan. 2. Kolaborasi dalam seni. 3. Kolaborasi dalam ekonomi. Sekarang kita akan membahas jenis-jenis kolaborasi yang ke-1, yaitu kolaborasi antar budaya di Indonesia. Apa itu kolaborasi antar budaya? Apaan tuh? Kolaborasi budaya merupakan sebuah proses dalam bekerja sama antar masyarakat yang memiliki kebudayaan berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga adanya kolaborasi budaya ini menjadikan sarana untuk melestarikan dan menyatukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Seperti apa bentuk kolaborasi budaya yang ada di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Ya, seperti seni, musik, tari, sastra, dan sebagainya. Untuk menghargai kekayaan budaya Indonesia secara bersama-sama dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Contohnya adalah kolaborasi seni pertunjukan tradisional dengan musik modern. Beberapa seniman Indonesia menggabungkan tarian tradisional seperti kecak atau tari topeng dengan musik modern seperti jazz atau hip hop. Apa tujuan dari kolaborasi antar budaya di Indonesia? Dari kolaborasi budaya di masyarakat adalah bisa mengenalkan budaya suatu daerah ke daerah lainnya, bukan hanya daerah di Indonesia. Hal ini juga berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengapa kolaborasi dan kerjasama itu penting bagi sebuah negara? Kolaborasi dan kerjasama penting bagi sebuah bangsa karena dapat menyatukan beragam identitas, suku, agama, dan budaya. Kolaborasi budaya Indonesia bisa melibatkan berbagai unsur budaya dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Papua, dan lainnya. Nah, ini contoh gambar kolaborasi antar budaya di Indonesia. 3 manfaat kolaborasi budaya di masyarakat. 1. Masyarakat mengenal budaya lain. Salah satu manfaat dari kolaborasi budaya adalah masyarakat menjadi tahu budaya lain. Hal ini bisa terjadi karena kolaborasi menimbulkan interaksi antar budaya di suatu wilayah. Akhirnya, masyarakat menjadi tahu tentang budaya dari daerah lain. 2. Meningkatkan sikap toleransi. Perbedaan budaya bisa meningkatkan sikap toleransi di tengah masyarakat. Ini bisa terjadi karena masyarakat menjadi memahami tentang adanya perbedaan di tengah lingkungan mereka. 3. Mengikis prasangka. Mengikis prasangka adalah keadaan di mana masyarakat kehilangan prasangka buruk terhadap perbedaan. Ini juga bisa menjadi salah satu manfaat dari kolaborasi budaya yang terjadi. Contoh atau model kolaborasi kebudayaan yang ideal adalah memperkenalkan atau mempromosikan kekayaan budaya, tradisi, atau nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ke masyarakat dunia. Contoh, kolaborasi dengan kebudayaan bangsa lain. Nah, teman-teman
Udah tahu kan materi tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia yang saya paparkan tadi? Berikut ini saya bakalan menontonkan kalian video tentang indahnya kolaborasi budaya di Indonesia. Tapi saya mengambilnya dari TikTok. Oke, selamat menonton.
Bagus banget kan video tadi? Keren banget sumpah kolaborasi antar budaya di Indonesia ini. Kalau kalian disuruh ikut karnaval begitu, kalian mau nggak? Pasti mau dong. Ya udah, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unit 3, sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Pengertian secara umum. Apa yang dimaksud dengan sengketa batas wilayah? Sengketa wilayah adalah pertentangan mengenai hak kepemilikan atau kontrol sebidang tanah atau dua atau lebih negara. Atau mengenal hak kepemilikan kontrol sebidang tanah oleh sebuah negara setelah ia menguasainya dari bekas negara yang kini tidak lagi diakui sang negara. Batas negara bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan hukum atau politik dan keadaan alam atau bentang alam antar wilayah negara. Sengketa batas wilayah Indonesia. Apaan tuh? Sebagian-bagian dari masyarakat global dalam bernegara, Indonesia berdampingan dengan negara lain. Secara wilayah, Indonesia pun berbatasan dengan negara-negara tetangga. Untuk wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste. Sementara wilayah laut Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timur Leste, dan Australia. Wilayah darat. Wilayah laut. Kondisi geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain membuat konflik kerap terjadi. Sengketa tapal batas wilayah atas, perbatasan dengan potensi sumber daya alam yang besar menjadi salah satu masalah yang masih terjadi hingga saat ini. Peristiwa yang tidak menyenangkan akibat lalai dalam mengawas dan mengurus pulau-pulau kecil terluar pernah dialami Indonesia. Salah satunya Pulau Sipadan dan Likitan yang kini menjadi milik Malaysia. Pengseketaan antara kedua negara ini mencuat pada tahun 1967 saat pertemuan teknis hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 dan tahun 1915 di sektor timur, serta Traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Permasalahan yang menyebabkan sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Penjelasan landasan hukum Malaysia terhadap Blok Ambalat pun ditolak oleh Indonesia, sebab Malaysia mengeklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan dari Pulau Sipadan dan Likitan yang telah mereka rebut pada 2002 silam. Berikut beberapa contoh sengketa perbatasan di Apaan tuh? Sengketa Indonesia-Malaysia atas Pulau Sipadan dan Likitan Indonesia pernah bersengketa dengan Malaysia berkaitan dengan klaim dua pulau di perbatasan Kalimantan Timur. Dua pulau yang dimaksud berada di Selat Makassar, yakni Sipadan dan Likitan. Sengketa atas Pulau Sipadan dan Likitan antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1967 hingga akhirnya pada tahun 2002 Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Likitan jatuh pada Malaysia. Sengketa di Pulau Sebatik. Sengketa perbatasan dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara juga masih menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk diketahui, wilayah Pulau Sebatik di bagian utara merupakan wilayah negara Malaysia, sedangkan wilayah bagian selatan termasuk teritorial Indonesia. Sengketa di perbatasan Timor Leste. Indonesia juga memiliki persoalan lintas batas dengan Timor Leste.
Di Timur Leste terdapat distrik Oekos yang merupakan enclave, yakni bagian dari suatu wilayah negara yang dikelilingi wilayah negara lain. Letaknya yang dikelilingi wilayah Indonesia, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, membuat warga Oekos yang ingin menuju Timur Leste atau negara induknya harus melewati wilayah Indonesia. Sengketa di perairan Natuna berada di kawasan dengan sumber daya alam melimpah dan berbatasan langsung dengan laut bebas membuat perairan Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Penyelesaian sengketa yang dianggap tepat dalam sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia adalah negosiasi, dan jika melalui negosiasi tidak berhasil, maka langkah selanjutnya adalah membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Contoh video sengketa batas wilayah Indonesia dan Malaysia.
Sebelum aku tutup, izin JJ dulu Besti.